Walaupun butut-butut apapun keadaan itu soal itu. Butut. Ayo rezekinya di situ. Mau apa lagi? Dan begitu, Nabi itu begitu. Keluarganya pintar seperti itu kemudian kuat. Kita ini Pak kalau pengen jadi orang kaya, triknya kan gampang. Kalau bapak pengen jadi orang kaya, caranya gampang apa? Jangan berteman dengan orang yang lebih kaya. Jadi paling kaya. Berteman dengan orang yang lebih kurang dari kita kaya. Bapak punya uang 1 juta, jangan temenan yang punya 10 juta, miskin. Kita punya uang 50.000, temenan sama orang yang tidak punya duit, kaya. Coba bapak, coba beli doang, lihat bahwa kalian mengumpul. Mengumpul ada kopinya, ada rokok, iya, yang beli kopi, beli rokok, apa aja, siap bos. Jadi bos. Bos. Maka Nabi tidak pernah mengatakan kaya itu maka tidak pernah. Tidak pernah Nabi mengatakan orang kaya itu seperti Nabi Sulaiman. Bukan. Innamal ghina ghinan nafs. Orang itu kalau kaya tidak kaya hati. Hidup ini kan semata-mata di mana hati kita. Kalau orang itu hatinya lapang, pintar syukur, bersih, hidupnya tenang, tentu kalau kita punya apa. Tapi kalau orang itu suka suzon terus sama orang, iri terus sama orang, benci terus sama orang, sebanyak apapun yang dia punya, tidak bakal tenang hidupnya, tidak bakal tenang. Kenapa? Sempit, karena hatinya sempit. Terutama satu, jangan suka buruk sangka sama orang. Kita semua diburuk sangka. Ketua DKM diburuk sangka. Ketua DKM kita beres. Orang patah gak yang berdiri. Apa urusannya sama ketua DKM? Kenapa bapak gak berdiri? Yang ujung situ bapak. Semua disuruh lagi. Orang yang suudon itu gak akan selamat. Orang yang husnudon itu baik sangka itu walaupun salah dikabulkan oleh. Saya mau cerita dulu. Ada rombongan garong, dulu garong, kampung. Mau merampok di satu kampung, dulu jalan kaki. Ini jalan kemalaman. Kata kepala garong, wah kita kemalaman. Kita mampir ke rumah salah satu warga. Tapi jangan bilang kita ini garong, bilang saja kita ini santri, kalau sudah terapi ke rumah kita ini. Kemalaman misalnya. Titip barangnya. Terus satu rumah, assalamualaikum warahmatullahi Pak, kami santri mau sholat kami di rumah Kiai, kemalaman di jalan. Kalau berkenan kami mau ikut bermalam di rumah Bapak. Bapak tidur di halaman di luar, karena kami di perjalanan. Apa yang punya rumah? Bagus. Orang yang paling beruntung saya kalau gini. Kenapa? Kedatangan kamu para santri, orang yang berjuang di jalan Allah, dipotongin kambing. Garong dipotongin kambing. Dihilangkan. Selesai dimakan, ada yang punya rumah. Wahai kalian para santri, kalian orang yang mulia belajar agama di jalan Allah. Saya punya satu permintaan. Apa? Saya ini punya anak 15 tahun kakinya lumpuh. Tolong kalian doakan. Garong suruh berdoa. Sembuh begitu. Coba. Garong suruh keduanya. Doa aja. Kata keduanya, baik Pak, saya mendoakan, tolong ambilkan air. Jangan sebelah ember, namanya juga garong. Orang sebelah juga ember. Gak ngerti. Sembuh, bisa jadi sembuh. Mandikan, minumkan, sembuh, bila. Nah, besoknya dia berangkat merampok di kampung lain, balik, mampir lagi di malam. Pak, kami mampir lagi ke malam, kami dan ketemu sama Kiai. Tadi yang punya rumah, bersalah, saya orang paling beruntung. Berkat doa kalian, anak saya 15 tahun kakinya lumpuh, sekarang bisa berjalan. Itu garong sikut-sikutan lagi. Orang yang husnudon itu gak salah. Iya, husnudon. Itu garong di husnudon, ini dikabulkan. Sembuh. Jangan suka sebutan sama suami. Jangan suka sebutan sama
Suami. Biasa suami pulang jam 5 sore, jam 12 malam belum pulang, mulai kelopak. Jangan. Maka saya mau berangkat tolong lagi. Kalau telepon suami pun di kamar mandi. Jangan. Lagi pulang sendiri. Tidur juga sampai pagi, suami pulang juga. Kembali ke sudut. Mungkin suami ada kerjaan mendadak, mungkin ada perlu mendadak, HP-nya lobet, nggak bisa telepon. Ibu enak tidur. Yang teriak betul ini biasanya bukan sudon. Sering sudonin. Ya bu, karena sudon. Sudon aja. Jadi saya bawa sudon, ternyata salah sangka, suami saya ternyata anu. Tak apa, ibu nggak rugi. Kenapa? Hati ibu tetap betul. Nah, kalau ibu sudon benar belum tentu. Benar. Kita kan begitu, sudah sudon, sama siapa yang sudon? Jangan. Tetangga itu sudon. Pasti datang ke rumah tetangga, baru berdiri pintu sudah ngomong. Pinjam duit. Jadi benar. Duit. Jangan suka bro. Satu sama lain. Rumah tangga itu berkah kenapa? Karena suaminya pintar bersyukur kepada istri, istrinya pintar bersyukur kepada suami. Nabi itu Pak, kata Aisyah ditanya, kamu tuh di rumah kayak apa sih? Kata Aisyah, Nabi itu di rumah biasa. Kadang Nabi nyapu, ini berarti ahli kayak anggota keluarga yang lain. Enggak jadi Nabi di rumah, Nabi biasa kadang nyapu, kadang cuci piring. Nabi. Ya Allah, kita berdoa yang kita nurut. Pulang-pulang saya keren banget dari itu. Akhirnya pengajian tuh, nyapu. Itu Nabi. Masya Allah seperti itu. Maka ini Nabi Allah. Jadi sesuatu yang paling bersyukur kepada Isa. Ibu kita ini luar biasa. Kalau bapak-bapak ini gak punya istri, punya 4, nangis semua. Ayo ngapain? Anak 4 ibunya gak ada, nangis semua. Starter motor pergi. Setelah tadi begitu. Coba ibu, satu dipegang, diam, sakit betul. Makanya syukuri dengan istri. Kenapa? Karena di situ akan ada maaf rumahnya tidak karim, rumah lahunnya tidak karim. Siapapun yang memuliakan kaum wanita itu orang mulia, dan siapapun yang merendahkan kaum wanita itu orang rendah. Nabi memuliakan istri. Nabi itu kalau mau jalan-jalan sama Sayyidatina Aisyah, begitu mau naik ke atas onta, istrinya diangkat naik ke atas onta. Ibu kalau pergi sama suami, suka nggak dibukain pintu mobil sama suami? Berat. Suka nggak? Bapak dari mobil itu udah nggak ada. Dan Nabi itu mesranya luar biasa. Nabi itu sering mandi bareng istri. Mandi bareng istri. Tapi saya tidak melihat Nabi tidak melihat saya, kata Aisyah. Saya mandi sama Nabi kadang rebutan gayung, tapi Nabi tidak melihat saya tidak melihat Nabi. Betul marah. Bukan orang itu auratnya. Kata Aisyah, kami kalau makan sama Nabi makannya sendiri bersama. Kadang-kadang Nabi itu meletakkan mulutnya di gelas. Di mana saya meletakkan mulut saya? Oh, kita makan dengan suami kayak jahal. Nggak mau barang. Dengan Maya, dengan laki-laki. Uji surganya mama tuh suami. Lawan sama suami neraka. Awas ini benar. Jahal. Juga istri bapak itu orang. Ya. Muliakan seperti orang yang menyenangkan istri itu tambah istrinya loh. Kalau bapak dikasih banyak istrinya, senang istrinya, tambah istrinya oleh Allah. Yang pelit sama istri itu serak istri. Betul. Betul bayang. Betul itu. Orang kalau pengen sukses urusan dunianya, muliakan bapaknya.
Orang kalau pengen sukses urusan akhiratnya, muliakan ibunya. Selain melaksanakan ketaatan kepada Allah, waktu kepada ibu. Sudah. Kalau orang pengen lapang rezekinya, muliakan istrinya. Ibu ya. Makanya sih. Dan juga itu gampang kok. Ibu-ibu itu kelihatan lemah, tapi kerjaannya banyak, kelihatan kuat. Dari pagi sampai pagi ngurus kita, anak kita, rumah kita luar biasa. Betul-betul itu Betul, Pak. udah gitu ditambah ngelahirin, masya Allah antara hidup dan mati. Ya Allah luar biasa. Suami zaman dulu saya belum istrinya berjuang antara hidup dan mati ketika melahirkan. Makanya perempuan itu biasanya lemah tapi luar biasa. Kenapa? Merengutnya istri menggoncang dunia. Oh, apa kayak apa itu merenggut istrinya ruwet sekali. Ya, ibu ya, senangkan istri. Gampang, ajak ke toko emas beres. Ya bu, kasihani suami itu. Jadi istri pandai bersyukur sama suami. Suami ibu luar biasa. Dulu waktu masih kerja di pabrik, dibentak-bentak sama atasan. Pulang rumah di jalan, belok sedikit salah, ada raksonin kencang-kencang. Sampai rumah dipototin sama istri, lah edan bagus suami. Coba sih, ibu senangkan itu suami. Kalau ibu senangkan suami, itu kunci surga ibu. Ibu sholat yang banyak, ngaji yang banyak, puasa yang banyak, ibadah yang banyak. Ibu durhaka sama suami, dikunci itu surga ibu. Kepuas. Betul. Ayo. Pak Kiai, suami saya nggak sholat, bukan urusan ibu. Suami saya nggak puasa, bukan urusan ibu. Urusan ibu muliakan itu suami, bakti sama suami, biar ibu masuk surga, suaminya belum beneran. Kita mengenal bahwa wanita dipuji oleh Quran untuk siapa? Satu, Asia binti Muzaim. Asia binti Muzaim itu suaminya orang paling brengsek sedunia. Dari semenjak itu sampai hari ini nggak pernah ada orang kayak Firaun. Kenapa? Ngaku jadi Tuhan. Nggak ada orang yang jadi Tuhan, Firaun doang. Ana rabbukumul a'la. Tapi istrinya luar biasa. Makanya saya ada ibu nanya saya, oke suami saya begini sudah bohong. Suami itu cerita mana Firaun? Udah cerita Firaun lah. Nah, istrinya Firaun kuat, masih nggak kuat. Ya, maka dari Allah, kunci surganya itu adalah bakti sama suami. Syukuri ibu punya suami. Kurang-kurang sedikit, nggak usah ribut. Suami saya memang banyak kekurangannya, tapi kelebihannya juga banyak. Asal jangan suami itu kekurangannya cuma satu banyak. Kalau saya ambil juga, kelebihannya banyak, kekurangannya cuma satu apa? Gak punya kelebihan. Enggak banyak kelebihan. Dan jelek semua. Ibu ya, kami datang senyumnya perempuan itu lapangkan dunia. Bukan suaminya senyum, baru masuk itu senyum. Kan suami enak tuh. Dan hati-hati kalau suka menurut depan suami. Kenapa? Karena di luar rumah banyak perempuan tersenyum sama suami. Menang. Masa ibu kalah sama pelayan baru makan? Coba bawa itu makan di restoran. Apa kata orang itu? Mau makan apa? Belum habis. Kurang apa? Mau minum apa? Baik kau. Makanya banyak bapak sebelum makan di luar tuh gitu. Karena kalau di rumah begitu nanya istrinya, makanlah itu beda ada. Habis tidur kenapa? Pokoknya ibu ketemu suami senyum, punya duit senyum, punya beras senyum, semua kawan senyum. Tapi kalau nggak ada orang jangan senyum.
indah dalam maknanya. Saling menjaga satu sama lain. Dalam arti saling menjaga itu saling mensyukuri satu sama lain. Dua, kalau masyarakat kita ingin berkah seperti masyarakat Nabi, apa kuncinya? Keluarga Nabi itu keluarga yang penuh kesabaran. Nabi miskin. Pernah di rumah Nabi 3 bulan, bukan 3 hari, 3 bulan. Gak ada yang dimasak. Dan Aisyah kami melihat 3 kali bulan purnama. Gak ada yang kami masak. 1 rumah, 9 rumah. 9 orang di semuanya sama. Tapi gak itu. Sampai tidak hidup di dunia mau nabi, mau kiai, mau wali, siapa aja pasti bakal menang 3-1. Hidup di dunia itu pasti bohongin orang. Jangan kan kita salah, benar juga bohongin orang. Benar? Karena itu resiko hidup di dunia. Kata ibu saya hidup di dunia bakal bohongin orang gampang. Ibu bilang akhirat. Selama di dunia mesti ada yang ngomongin. Pasti. Iya, ada bapak-bapak rajin di masjid, ada yang ngomongin. Tuh lihat lagi sadar. Ada yang orang masjid, maaf. Sampai kiai itu juga ngomongin. Ada kiai gendut, ada yang ngomongin. Kiai kok gendut makan kotak masjid gitu. Kiai kurus ngomongin. Kiai kurus, gak unggahan di dunia itu. Masya Allah. Bang itu di dunia apa? Jangan jadi orang ngomong, kau sahabat. Jadi yang kedua, kita rasanya senang, justru ada satu. Rasanya sehat, rasanya tidak sabar. Makanya kenapa manusia itu ketika lahir di dunia itu nangis. Bayi itu kalau lahir nangis, kalau nggak nangis pukul orang bidan dia nangis. Kenapa? Kaget melihat dunia ini tempatnya ujian dan cobaan. Dia benar-benar masyarakat. Itu begitu. Jangan pengen tenang, gagal. Kata Imam Syafi'i, manusia mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan di dunia. Itu yang diciptakan di dunia apa? Ketentraman. Allah tidak tentram di dunia, tentram di akhirat. Kalau kita tentram di dunia, itu bukan tentram hakiki, tapi kita menentramkan diri dengan bahasa agama. Sibuk terus. Kita sehat, istri sakit. Kita sehat, istri sehat, anak sakit. Kita sehat, istri sehat, anak sehat, berdua mati. Ada itu. Sabar. Apa bu? Sering bapak nanya, jadi sabar itu ada batasnya apa enggak? Sabar itu kalau ukurnya gimana? Di mana itu ada ukuran yang enggak ada. Maka sabar itu ada batasannya. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapan? Sampai mati. Maka Quran mengatakan isbiru wasabiru. Sabarlah. Kalau nggak bisa sabar, paksakan diri biar sabar. Ya bapak, sebenarnya saya tentang kuat pada istri saya. Tetap. Menyabarkan diri. Yang punya sabar itu bukan manusia, malaikat kan. Malaikat nggak butuh sabar, kenapa? Gak sabar, gak punya akal. Cuma kita manusia punya sabar. Sini kita dari Nabi. Dan Nabi kita sabar yang luas tahu. Gak ada urusannya. Gak ada orang lebih sabar dari Nabi. Coba 3 bulan itu pakai dari makan. Ya Allah, coba istri kita 3 bulan dari makan. Kita cerai. Itu enggak keluarga yang sabar keluarga. Ujiannya jangan dikira Nabi diusir dari Mekah bersama keluarganya, diusir di Madinah Nabi tentram, enggak ngadepi orang Yahudi, ngadepi orang Mekah yang enggak terima bolak-balik menyerang Madinah. Oh, kayak begitu Nabi tenang, dalam hati menenangkan dengan bahasa agama. Obatnya apa? Sabar. Makanya bapak-bapak punya istri banyak ngomongnya, supaya sabar. Gak lama-lama dulu aja saya mati duluan deh. Kalau ibunya suami banyak tingkah, nggak usah ribut, sabarin aja. Gak lama dulu aja saya mati duluan deh. Kalau survei sekarang ini membuktikan biasanya suami lebih banyak mati duluan daripada istri. Iya sekarang banyak laki-laki mati duluan, kenapa nggak kuat domelin terus.
diampuni dosa. Ayo, makanya saya katakan kita ini kalau ada masalah kemudian doa bandingkan sama Nabi. Kita urusan ekonomi Nabi 3 bulan. Dimusuhin orang, Nabi diusir satu kota. Dijahitin orang, Nabi diracun, Nabi mau dibunuh berkali-kali. Makanya banyak orang itu jadi mati itu gara-gara sabar. Dulu ada seorang laki-laki minta Ismullah A'dham. Ismullah A'dham itu nama Allah yang paling agung. Itu kalau disebut minta apa saja dikasih oleh Allah. Apa saja minta dikasih oleh Allah. Dulu yang punya Ismullah A'dham itu siapa? Barsisok, Bal'am bin Ba'ur. Bal'am bin Ba'ur itu musuhnya Nabi Musa yang Nabi doa sama Nabi Musa. Itu punya Ismullah A'dham. Ada seorang laki-laki datang ke gurunya. Kata guru ini, kayak saya dengar guru ini punya Ismullah A'dham. Iya. Kalau saya dikasih tahu, kata gurunya sebelum saya kasih tahu Ismullah A'dham itu apa, mari ikut saya. Berikut di jalan dia ada seorang laki-laki nggak salah, lalu diseret, dikebukin orang banyak, tapi dia nggak salah. Apa kata gurunya? Kalau kamu sudah bisa seperti orang itu, saya ajari semua A'dham. Kenapa? Saya belajar semua A'dham dari orang itu. Sabar. Saya belajar semua A'dham dari orang itu. Cuma kalau bapak dikasih, saya tahu ini sebelum dia kepil, sampai kepil. Disakiti orang, hancurkan Allah, hancurkan juga. Saya belajar semua A'dham dari orang itu. Dia dikebukin di apa itu? Di situ naik derajatnya. Bersama haji semua. Sudah mendengar kelewatan penting sabar. Boleh haji semua Yesus. Dia mau apa hidup ini kalau nggak sabar? Ya, naik dari Allah. Makanya makanya juga begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada bapak-bapak ngomong, saya juga punya istri yang kayak saya dari Khadijah. Emang bapak siapa? Soleha, bapak siapa? Kurang saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pengen punya bergaul dengan tetangga, dengan teman yang gak punya kejelekan. Silahkan bapak bergaul dengan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati tidak akan ganggu kita. Tapi kita punya teman, punya tetangga, kadang ada yang ganggu, kadang ucapan ada yang nembus hati kita. Sabar, memang begitu manusia. Kalau nggak pengen yang begitu, temenan sama orang mati. Apa tidak tanya kita hidup? Ya Pak, ngomong. Sabar. Dulu saya di Umar itu ada seorang laki-laki sudah cerewet berbilang. Laki-laki itu pegel banget kuat. Saya laporkan istri saya kepada Umar bin Khattab. Lagi dimarahin. Begitu sampai depan pintu rumah Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Saya di Umar diomelin sama istri. Kata orang itu, saya mau laporin istri saya, Umar diomelin istrinya. Pulang, mau pulang ke rumah pulang. Ada apa? Sini. Ambil ini. Saya ini mau laporin istri saya. Istri saya itu masuk ke marah-marah terus. Tapi sampai situ aku lagi marahin istrinya. Kata Umar, istri kita itu yang menjaga kita dari yang diharamkan oleh Allah, yang menyiapkan makanan kita, anak kita, istri kita, yang menjaga kehormatan kita ketika kita jadi rumah istri kita. Sabar kepada istri. Tidak ada apa yang dibandingkan yang diberikan oleh istri kepada suami. Alhamdulillah. Ibu, yes. Siap terakhir. Ya. Nah, ini orang paling sama ya Allah. Jangan dikira satu saat Nabi itu lagi makan. Di zamannya Nabi istri. Nabi itu lagi di rumah Sayyidatina Aisyah, dikirimi makanan sama Sayyidatina Hafsah. Istri Nabi yang lain dikirim makanan di nama. Kemudian ada sahabat banyak. Kata Nabi, wah ini ada makanan dari Hafsah, makan. Aisyah tak cemburu. Coba gelas. Begitu makan dosa, bilang begitu piringnya apa dilempar sama Aisyah. Nanti disodori makanan. Nanti sebelum kata Nabi, makan lagi. Ayo makan lagi kata Nabi. Ibu kalian cemburu. Makan lagi, makan lagi sampai sebelum. Setelah itu baru Nabi ambil piringnya Aisyah.
berikan diri ini kepada Allah, diri diganti dengan diri, dan tidak baru. Ini apa? Ya Allah, kita sekarang pada sabar tuh banyak ada mau doa. Jangan sabar berarti ya. Sabar ngomong. Bisa ngomong. Saya mau punya apa dulu? Orang dulu itu saking sabarnya sampai bisa menjaga perasaan orang. Dulu ada kiai. Kiai itu harus mengajar orang dulu bukan di mobilnya. Ada satu laki mobil di mobilnya, saya buka. Jadi dia yang sengaja turun masuk ke mobil di bawah. Silakan masuk dulu. Jadi sebelum terima kasih. Begitu 1 kilo kayak ngomong sama supirnya, berhenti. Kamu yang tangan dijepit. Saking sabar ya. Tangan. Begitu dibuka pintu mobil, darah. Kata supirnya kayak, tadi kan pintu kenapa kayak nggak ngomong, tangan dijepit. Jadi kalau saya ngomong, pasti hatinya akan terluka. Dia mesti merasa bersalah gara-gara dia makan saya darah. Saya tahan 1 kilo supaya dia tidak sedih. Ya Allah, Kuat kalau saya tak kapok ya nggak kira-kira untuk begitu. Seperti itu agar umatnya oh Masya Allah. Baiklah, yang ketiga, hidup kita ini akan barokah kalau dari rumah tangganya Nabi itu merupakan kekuatannya takwa. Rumah tangga itu dibangun dengan takwa kepada Allah. Kata Nabi, mudah-mudahan Allah merahmati bapak-bapak yang malam bangun, begitu bangun malam sholat malam istrinya dibangunin. Kalau bapak malam tahajud bangun, istri bangunin, bapak malam sholat bangunin. Jangan bangunin mau yang lain doang. Mudah-mudahan Allah merahmati ibu-ibu tengah malam bangun, suaminya dibangunin, dia tahajud. Itu Nabi begitu. Selesai dibangun, Aisyah lagi tidur, kata Nabi, Aisyah, saya mau sholat dulu. Dia sholat. Bahkan tidak cuma Aisyah yang di rumah Nabi bangunin. Ada yang menginap di rumah Nabi namanya Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi. Ada juga yang menginap di rumah Nabi kadang-kadang namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, adik iparnya Nabi dari Hafsah. Istri Nabi bin Abbas kalau menginap di rumah Nabi, kalau Nabi bangun harus dibangunin. Cerah rumah tangga kita ini progresinya apa? Materi. Rumah tangga Nabi kayak surga kenapa? Pondasi dasarnya agama, pondasi dasarnya ketakwaan kepada Allah. Sebaik-baiknya sholat itu sholatnya seorang laki-laki di rumahnya, kecuali sholat wajib. Menjadikan rumah kita itu bagian dari ibadah kita. Imam Abu Hanifah ketika di rumah itu rumahnya tak hebat, tak mewah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Di setiap ruangan di rumah saya ini saya sudah mengharapkan Quran 3.000 kali. 2000 tahun. Ruangan ruangan panas sudah pernah dipakai lah. Sekalinya baca Quran tinggal tinggi yang lagi ngaji. Orang lain yang ngaji. Ya bu, ya bu. Yang tegakkan agama. Karena itu Nabi juga pernah marah. Saya rumah tangga dengan Nabi juga pernah bentak, Nabi juga pernah. Tapi kalau urusannya agama, marah Nabi. Dari orang yang bilang dalam oh, Nabi kita maaf, Nabi kita cuma itu kalau marah, Nabi kita maaf betul. Nabi kalau urusan pribadinya, Nabi maaf. Nabi sakit, Nabi maafkan. Tapi kalau urusan agama, Nabi maaf. Dan yang kita ini kan agama buat kita, bagian daripada syariat, bagian daripada syariat. Maka kalau ada orang yang menghina Nabi, mana orang? Wah, Nabi harus berdoa. Salah baca. Itu sekarang Masya Allah baik. Apalagi di dunia sekarang Masya Allah punya. Sekarang ada model aneh-aneh pakai dasar, pakai dulu.
aneh-aneh dulu. Dasar jalan pendek, bawahnya bawa lutut, pakai kerudung kita sayur. Aneh-aneh. Ada ibu mau tukang sayur pakai dasar pendek, bawahnya di bawah lutut, gak pakai kerudung. Malu, gak pakai kerudung. Tadi itu makan kerudung, itu kerek kemana-mana. Udah gitu suaminya, kemarin itu ngopi rokok. Gak ngelarang. Nabi juga harus bisa bagaimana ngomongin orang. Suka ngobrol sama istrinya yang enak-enak yang tidak kita bohong. Dan suka ngomongin orang. Ini kadang-kadang kita suami semua tidur ngomongin orang. Katanya saya itu kan, itu mah iya. Tidurnya ngomongin orang. Namanya setan ketemu setan. Luar biasa. Kalau bapak tidur habis ngomong orang tak bangun lagi, artinya suruh khotimah. Itu umurnya dengan itu. Astaga. Nabi nggak pernah, karena Nabi Pak kalau bisa itu dulu sama istri-istrinya. Kalau istri saya ngobrol dengan Aisyah, itu Nabi suka cerita yang indah-indah yang lucu-lucu. Biasanya Nabi cerita tentang Abu Rizal. Abu Rizal itu seorang laki-laki yang dibawa ke alam jin. Tapi saya nyata, di sini saya Nabi Abu Rizal ini ketawa. Tapi urusan agama tidak berdiri di atas. Kita Masya Allah, urusan dunia kita ribut, urusan agama kita tak ribut. Anak bapak merusak mobil, bapak marah. Anak istri merusak barang di rumah, kita marah. Tapi anak istri kita tidak cukup aurat, kita diam di luar. Anak istri kita tidak sholat, kita diam di luar. Material seperti itu maka lebih berdapat kepada anak-anak. Jadi kalau melalui kita kayak tadi, Pak, amalin sunnah kami itu konsepnya satu saja. Apa konsepnya? Malayul rohulu, la yatrukullah. Kalau nggak bisa diambil semua, jangan ditinggal semua. Kita mau itu sunnah kayak kami semua berat. Bismillah, Nabi sholat malamnya sampai kakinya bengkak. Lalu kita bengkak aja. Tapi besok bengkak ya semua Udah bengkak. Sudah bengkak juga. Jadi kita lagi tidak semua. Pak, saya mendapat tapi malam mendapat urusan tidak terus sholat malam itu. Ya sudah, jadi bapak banyak di puasa. Kalau bapak tidak sanggup dengan sholat, banyak di puasa. Aduh, saya mau kalau puasa beneran begini. Ramadannya udah masak, suka sakit perut. Orang itu bapak banyak yang pikir, ngantuk saya baca tidak. Ya sudah, bapak banyak orang siwar saya tahu. Sudah begitu bapak banyak sedekah. Boro-boro buat sedekah, jadi pasti dia selesaikan cukup. Itu namanya ditinggal semua. Kata Imam Syafi'i, Pak, kita harus punya pegangan yang membedakan kita dari amal yang lain. Urusan sholat wajib semua sholat, urusan pasal Ramadan semua Ramadan. Kalau pegang satu deh, saya kalau pasal satu semua pegang sholat, semuanya yang sholat. Terus saya bukan satu sholat, saya mau banyak puasa. Jangan salah sini lepas semua. Ada satu yang diambilin oleh kita di hadapan Nabi Rasulullah, saya umatmu. Nih yang saya lakukan. Ada. Kita tidak ada semua. Puasa berat. Ramadan 10 dari lebaran sama berapa? Sholat tarawih lemes. Kadang-kadang baru separuh udah hilang. Tarawih 20 rakaat 10 tinggal separuh. Saya sering usul pada bapak-bapak PKN mulai Ramadan tahun depan begitu mulai tarawih tumpuk itu masih selesai buka biar nggak ada yang terubah dan 8 karena mungkin tarawih beda nggak apa-apa tapi bapak kita space tahu nggak space
ganggu orang. Saya tadinya mau 20, cuma karena kurang jadi kurang. Demikian kan. Ini kode. Satu jam. Buruk memang. Kalau tinggal semua jangan ambil. Kalau yang saya ambil semua jangan tinggal. Semua. Yang pegang yang selanjutnya rumah kami itu menjadi hebat istimewa. Kenapa? Karena keluarganya dibangun dengan yakin kepada Allah. Jangan kita bersandar kepada Allah selain Allah. Bersandar kepada Allah merupakan roboh. Sandaran sama kursi bisa patah. Sandaran kepada yang tidak akan pernah roboh, tidak pernah hilang akan terus ada. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pegangan sama pekerjaan begitu capek dan orang pegangan sama harta begitu hancurkan oleh Allah datang berupa bencana, miskin mendadak. Dan orang pegangan sama Allah sampai kapan dia pulang. Mereka sering tanya ada orang yang berbagai apa sih caranya, apa sih dirinya apa supaya cepat kaya. Jadi kalau ada saya duluan. Kalau ada saya Duluan. Saya kasih satu penjelasan. Orang itu kalau pengen cepat kaya, sebab apa yang paling kuat dari rezeki supaya cepat dapat rezeki itu cuma satu, yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Kita sekarang masuk Allah beras naik ke bawah ada benar sholat di beras naik. Pokoknya ya mana penghasilan naik sampai mau mati aja sekali. Dulu ada kiai yang masuk kiai, sekarang itu barang-barang pada naik pakai itu yang kiai apa-apa, yang penting beli. Cukup. Yang penting Beli. orang kalau yakin sama Allah enak. Siapapun yang ragu kepada rezeki, bergabung kepada Allah. Gak percaya sama rezeki, gak percaya sama Allah. Dan kita makannya di mana Pak? Berarti lu gak percaya sama Allah. Nanti kamu makannya di mana? Berarti gak percaya sama Allah. Orang yakin sama Allah. Ya Allah. Kadang-kadang orang yakin sama Allah susah kita. Yakinnya itu luar biasa. Lu malah santai-santai kadang-kadang gak percaya nangkul lah. Udah yakin ya juga Allah bukan Allah bukan orang dulu itu udah sanggup buat apa? Mereka yakin sama Allah. Bangsa gede-gede buat apa? Karena orang dulu yakin. Belajar dalam sama berunting lah. Sejarahnya serapan lawannya berunting. Siapa duluan nyampe? Kamu benar. Yakin. Kita meneruskan sekarang kok gak yakin. Dan belum yakin. Dua orang Jepang itu lebih dekat dari pabrik ke bumi. Orang Indonesia pabriknya tutup ulangin apa ya pabrik tutup. Oh ini alhamdulillah mertua masih kaya. Ini dan yakin Allah tidak akan mati tidak akan mati itu diatur Pak. Kalau yang sudah yang dari kita pasti datang sama kita. Yang bukan di kita jangan yang di kantong, jangan yang belum datang yang di kantong bisa hilang. Yang mau masuk belum bisa jatuh, berarti bukan rezeki. Ya. Yang rezeki pasti datang. Yang bukan rezeki kita, udah di kantong juga hilang. Kayak dulu ada ustaz ngumpetin duit di dalam kita. Dan orang muslim, istri kita. Tahu kan? Kalau ini kita beda ya kan, terus ini berdua. Ada bedanya, ini berapa? Kata suami itu siang. Kamu siang udah diumpetin ketemu hari. Motor ditaruh di rumah, pintu dikunci, bukan di kita, hilang. Yang dibagi tidak, ikhtiar harus. Apa itu saya mau berdoa ya sama Allah. Kamu kerja sama Allah
mudah-mudahan sehat. Pegang. Gak usah makan, ditanya sama Allah biar kenyang, udah kenyang apa? Ikhtiar harus kita punya motor, ya kunci, taruh di dalam. Tapi kalau kamu bukan rezekinya, ya inilah. Kalau mau rezeki, balik lagi. Balik lagi. Insyaallah. Udah. Membangun rumah tangga lebih kuat ya kita dari Allah. Maka kalian ribut pada keadaan apapun, lonceng oleh buat penting. Kenapa? Karena kita kesadaran yang berbeda. Ada yang sadar kepada pekerjaannya, ada yang sadar kepada gelarnya, ada yang sadar kepada bantuan orang lain. Semuanya akan kokoh, tapi berpegang kepada Allah makin kokoh. Amin. Bapak Ibu hadirin Allah, mudah-mudahan malam hari ini kita berkumpul di sana di sini, nanti kumpulkan kembali dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya Allah. Bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya mau kesini bukan mau ceramah, mau silaturahmi. Udah lama bersama Allah. Bosan mau bosan ya saya bawa. Ya alhamdulillah semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, anak kita soleh dan solehah. Amin. Semuanya diberikan husnul khotimah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah muliakan kita di dunia dan akhirat. Amin. Maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras, alif teras.